Pernahkah kalian berpikir, kenapa sih ada orang yang kelihatannya biasa saja, tapi dalam 3 sampai 5 tahun hidupnya jauh lebih sukses dari teman-teman seangkatannya? Rahasianya bukan IQ, bukan koneksi, bukan hoki, tapi kebiasaan. Di video ini gue bakal bahas kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa dan bisa membuat lu lebih unggul 99% dari orang lain. Satu, disiplin mengerjakan hal yang membosankan tapi penting. Lu tahu nggak kenapa banyak orang sebenarnya punya potensi, tapi hidupnya gitu-gitu aja? Bukan karena mereka bodoh, bukan juga karena mereka malas total, tapi karena mereka nggak tahan ngerjain hal yang membosankan. Kebanyakan dari kita cuma semangat pas sesuatu itu baru, seru, atau kelihatan keren. Begitu udah masuk fase bosan, repetitif, atau nggak dapat hasil instan, langsung drop. Padahal justru di titik itulah bedanya orang biasa sama orang yang naik kelas. Contoh ya, hal simple banget, nge-review keuangan tiap minggu, rapi-rapiin file kerjaan, ngecek performa konten satu-satu, bikin to-do list sebelum mulai kerja, update portofolio atau CV. Semua itu kelihatannya kecil, nggak penting. Bahkan kadang kita pikir bisa dilewatin. Tapi coba lu bayangin, kalau lu lakuin itu konsisten selama setahun, nggak kerasa lu jadi orang yang lebih rapi, lebih terorganisir, dan lebih siap. Dan percayalah, dunia profesional tuh ngehargain banget orang yang kayak gitu, yang bisa diandalkan, yang nggak cuman jago saat semangat, tapi tetap jalan walau capek. Sebenarnya hal penting itu seringkali nggak menarik. Itu kenapa disebut deep work, bukan fun work. Itu kerja yang nggak kelihatan hasilnya hari ini, tapi jadi pondasi buat besok. Kayak misalnya, belajar skill baru 20 menit tiap hari. Lu nggak bakal jago minggu ini, tapi 3 bulan, 6 bulan udah beda banget. Atau misal lu punya usaha kecil, lu bosan banget nyusun laporan stok barang tiap minggu. Tapi pas 6 bulan kemudian, lu lihat tren penjualannya naik turun, lu bisa ambil keputusan lebih cerdas. Kenapa? Karena lu punya data, karena lu tahan ngerjain hal yang kelihatannya receh. Disiplin tuh bukan berarti keras sama diri sendiri, tapi lebih ke lu ngerti apa yang penting dan lu kerjain walaupun lu lagi nggak pengin. Beda tipis sama malas. Karena kadang lu bukan lagi capek, lu cuma bosan. Dan banyak orang gagal karena mereka nganggap bosan sama dengan sinyal buat berhenti. Padahal bosan itu sinyal bahwa lu udah masuk ke fase latihan serius kayak atlet. Latihan mereka tiap hari ya, sama terus. Tendangan, sprint, teknik dasar. Tapi mereka ulang terus sampai ototnya hafal dan di situ mereka ngebentuk keunggulan. Gue pribadi juga sering banget ngerasa bosan, kayak ngapain sih gue ngelakuin ini terus-terusan, capek, monoton. Tapi makin kesini gue sadar, justru hal-hal yang paling membosankan itu, kalau gue jaga terus, hasilnya paling kerasa. Kalau lu pengen naik level dalam hal apapun, karier, bisnis, skill, hidup pribadi, jangan cuma fokus ke hal yang seru, tapi belajar buat tahan di zona ngebosenin. Karena justru di sanalah tempat lu tumbuh. Di situ lu bangun otot kesabaran, fokus, dan komitmen. 2. Menulis dan mikir setiap hari. Lu pernah nggak merasa kayak hidup tuh terus berjalan, tapi lu nggak sadar udah ngapain aja. Tiba-tiba udah sore, udah minggu lagi, udah bulan baru, dan lu masih merasa gitu-gitu aja. Nah, ini yang dulu sering banget gua alami. Sampai akhirnya gue coba satu kebiasaan kecil yang ternyata mengubah cara gue mikir, kerja, bahkan mengambil keputusan, yaitu menulis dan berpikir setiap hari, journaling, refleksi, apapun lu mau nyebutnya. Awalnya gue pikir journaling itu buat orang-orang mellow yang suka nulis Dear Diary atau orang yang galau. Tapi ternyata journaling itu powerful banget kalau dipakai buat manajemen hidup lu sendiri. Contoh paling sederhana, tiap pagi gue nulis 3 hal. 1, apa yang mau gua kerjain hari ini. 2, kenapa itu penting. Dan 3, satu hal yang bikin gua bersyukur. Cuman itu, tapi efeknya gede banget karena tiba-tiba lu punya arah, lu nggak lagi ngikutin hari kayak zombie yang asal jalan. Terus kadang gua juga journaling buat mikir. Misalnya, gua kesal banget sama kerjaan kemarin atau gua baru dapat pelajaran hidup yang ngena banget. Gua tulis aja, kenapa sih gua kesal? Apa ekspektasi gua? Apa yang bisa gua kontrol? Dan biasanya saat lu nulis, lu mulai sadar, oh ternyata gua terlalu naruh ekspektasi di hal yang nggak bisa gua atur. Atau ternyata masalahnya bukan orang itu, tapi gua yang belum jelas ngomongnya. Nulis tuh bikin lu mikir pelan-pelan, bukan reaktif, bukan ngambek atau ngegas. Sekarang gini, coba lu pikir. Setiap hari kita dikasih input terus, scroll sosmed, dengerin podcast, ngobrol, lihat berita kerjaan numpuk, tapi berapa banyak dari kita yang kasih output yang bener-bener mikir balik, tadi gue belajar apa ya? Hari ini gue nyesel nggak? Apa yang bisa gue perbaikin? Itu nggak akan muncul kalau lu nggak pause dan mikir. Dan journaling itu momen pause-nya, dan lu nggak harus nulis panjang lebar. Serius, kadang gue cuma nulis 3 baris, tapi itu cukup buat ngeriset otak.
Kadang pas gue stuck, gue buka jurnal lama gue, dan di situ gue nemuin pola. Oh iya, tiap gue kebanyakan main HP malam, paginya gue nggak mood kerja. Oh, ternyata bulan lalu gue happy banget pas kerja sambil dengerin musik jazz. Lu mulai nemuin pola-pola yang bikin hidup lu lebih ngerti, lebih sadar. Buat yang mikir, gue nggak suka nulis, gue nggak jago kata-kata, nggak masalah. Ini bukan buat dilihat orang. Lu bisa nulis kayak lu ngomong, bisa pakai bahasa campur-campur, nggak perlu bagus, yang penting jujur. Karena journaling itu bukan soal estetika, tapi soal lu berani ngelihat isi kepala lu sendiri. Kadang malah di situ lu baru sadar, oh ternyata ini yang gua rasain selama ini. Dan satu hal lagi, journaling bukan cuma buat ngeluh, tapi juga buat nyimpen hal-hal bagus. Lu bisa tulis hal kecil yang bikin lu senyum hari ini, ide random yang lewat di kepala, kutipan yang lu baca dan kena banget, atau keputusan penting yang lu ambil dan alasannya. Suatu saat lu buka lagi tulisan lu 6 bulan lalu, dan lu bakal bilang, gila ya, gua udah sejauh ini. Waktu itu gua takut banget, tapi ternyata gua bisa juga. Itu semacam dokumentasi perjalanan mental lu sendiri, dan itu priceless. Jadi, ya kalau lu lagi cari kebiasaan kecil tapi berdampak gede, coba journaling. Bisa pagi, bisa malam, bisa digital, bisa tulis tangan. Yang penting kasih waktu buat otak lu pause dan mikir, apa yang gua rasain, apa yang gua pelajari hari ini, apa yang penting buat gua. Karena kalau lu nggak pernah mikir tentang hidup lu sendiri, jangan kaget kalau hidup lu ngerasa nggak punya arah. 3. Bikin second brain atau otak kedua untuk menyimpan hal penting. Pernah nggak sih lu baca artikel, tweet, atau kutipan yang keren banget terus mikir, wah ini bagus banget, tapi beberapa hari kemudian udah lupa. Kejadian seperti itu sering banget terjadi karena kita nggak menyimpan informasi dengan baik. Padahal informasi itu bisa jadi insight penting buat hidup atau pekerjaan kita. Untuk itu, gue mulai nerapin konsep second brain, yaitu tempat untuk nyimpen semua hal penting yang kita temui dalam hidup. Karena otak kita terbatas dan nggak bisa cuman ngandelin ingatan. Second brain itu simple, tujuannya bukan cuma menyimpan, tapi memudahkan kita mengakses dan mengolah informasi kapanpun dibutuhkan. Gue pribadi pakai berbagai tools seperti Notion untuk catatan konsep, Read atau Instapaper untuk artikel, dan Google Keep atau Apple Notes untuk ide-ide random. Yang penting bukan toolsnya, tapi sistem yang kita bangun agar semua informasi bisa dicari dan digunakan lagi. Misalnya setelah baca artikel tentang branding, langsung catat poin-poin penting dan beri teks seperti hashtag branding, hashtag storytelling, atau hashtag marketing. Dengan begitu, saat membutuhkan, kita tinggal cari tag tersebut dan langsung bisa akses semua insight yang sudah kita simpan. Itu bedanya antara orang yang punya second brain dan yang enggak. Yang satu cuma pernah baca, yang satu bisa menggunakan ulang informasi tersebut dengan mudah. Mulai dari hal-hal kecil seperti kutipan buku, video tentang mindset, atau tips dari podcast, simpan secara konsisten. Dalam 3-6 bulan, koleksi ide, kutipan, dan strategi yang sudah kita simpan bisa jadi aset berharga. Jadi, jangan simpan semua di kepala, tapi simpan di sistem yang bisa diandalkan, karena seiring waktu, second brain ini bisa jadi aset pribadi yang sangat berharga. 4. Belajar microlearning setiap hari. Dulu gue selalu ngerasa kalau belajar itu harus duduk berjam-jam, buka buku tebal, atau ikut kursus yang serius banget. Tapi makin kesini gue sadar, yang bikin otak lebih tajam itu bukan belajar berat, tapi belajar sedikit-sedikit, tiap hari. Itu yang sekarang orang sebut microlearning. Microlearning bukan metode baru, tapi lebih ke pola. Alih-alih nunggu punya waktu 3 jam buat belajar, kita bisa bagi waktu jadi potongan kecil, yang bisa dilakukan dalam 10-20 menit sehari. Misalnya, baca 2 halaman buku sebelum tidur, dengerin podcast 15 menit sambil beresin kamar, atau ngulik satu shortcut baru di software yang dipakai tiap hari. Sederhana banget, tapi kalau dilakukan terus, efeknya akumulatif banget. Coba bayangin, kalau tiap hari belajar 1 hal baru, dalam sebulan udah 30 hal baru, dalam setahun 365 konsep baru. Dan karena belajarnya ringan, kita nggak bakal kewalahan, malah makin penasaran. Otak kita lebih suka belajar sedikit, tapi sering daripada belajar sekaligus banyak. Itu juga dibuktikan oleh neuroscience yang menyatakan bahwa otak lebih gampang menyimpan informasi kalau sering diulang dalam porsi kecil. Microlearning bukan berarti belajar asal lewat. Penting untuk tetap sadar dan paham dengan apa yang kita pelajari. Bukan cuma sekadar lihat video dan bilang, udah belajar hari ini.
Gua udah nerapin microlearning selama 2 tahun. Setiap pagi gua baca 5-10 menit, kadang topiknya random, kadang bisnis, kadang psikologi. Dari situ banyak insight kecil yang ngebentuk pola pikir gua. Hal keren dari microlearning adalah kita bisa belajar sambil hidup. Lagi ngantri, buka artikel pendek, atau dengerin podcast. Daripada scroll TikTok, mending belajar hal baru 10-15 menit. Jangan anggap remeh hal kecil, banyak skill besar bisa dikuasai lewat microlearning, seperti ngoding dengan belajar satu fungsi per hari, atau desain grafis dengan pelajarin satu trik baru tiap sore. Hal yang penting adalah konsistensi. Lu nggak perlu belajar 3 jam sehari, yang penting 10-15 menit yang fokus dan niat. Jadi mulai sekarang, buat belajar bagian dari hari lo. Cuma satu ide, satu trik, atau satu paragraf tiap hari. 5. Membangun otot eksekusi ide. Jadi gini ya, kita semua tuh sebenarnya punya ide keren. Entah itu ide bisnis, ide konten, ide project, apapun lah. Tapi masalahnya bukan di kurang ide. Masalahnya di idenya nggak jalan. Dan itu karena otot eksekusi lo lemah. Lu jago mikir, jago nulis di notes, jago planning, tapi pas disuruh jalan, langsung mikir ribet, takut gagal, nunggu sempurna, atau nunda terus. Yang bikin eksekusi itu berat bukan karena lu bodoh atau pemalas, tapi karena otak lu kebanyakan nyari rasa aman. Otak kita lebih suka mikir ribuan skenario daripada nyoba satu langkah kecil. Misalnya lu punya ide bikin channel YouTube, otak lu langsung mikir, kamera gue jelek, nggak ada mic, belum jago edit, nggak ada yang nonton. Takut dikatain. Padahal yang perlu lu lakuin ya simple. Rekam satu video, upload ulang dan ulang. Belajar sambil jalan. Otot eksekusi itu lu bangun bukan pas semangat, tapi justru pas lu nggak mood, tapi tetap jalan. Pas nggak yakin, tapi lu tetap nyoba. Pas nggak ada hasil, tapi lu konsisten bikin. Lama-lama lu belajar satu hal penting. Progres itu nggak datang dari niat, tapi dari gerakan. Dan ini berlaku buat semua bidang. Mau lu kreator, pebisnis, mahasiswa, atau karyawan. Ide bagus itu murah. Yang mahal itu konsistensi eksekusi. Cara paling realistis buat bangun otot eksekusi pertama, bikin langkahnya kecil banget. Jangan mikir gua harus bikin produk, tapi mikir hari ini gua riset 3 kompetitor. Atau hari ini gua catat 5 masalah yang sering orang hadapi. Kedua, waktu eksekusi sama dengan waktu anti mikir. Jangan mikir pas lagi ngerjain. Lu udah mikir kemarin, hari ini tinggal jalanin. Ketiga, catat hasilnya. Bukan cuma prosesnya, bukan cuman hari ini gua kerja 3 jam, tapi hari ini gua selesain naskah 1 artikel. Itu penting buat kasih otak lu reward, karena eksekusi itu capek dan otak butuh bukti kalau capeknya ada hasilnya. Terus satu hal lagi yang nggak kalah penting, belajar toleransi sama versi jelek dari ide lu. Versi pertama dari karya lu pasti jelek. Konten pertama lu, desain pertama lu, pitch pertama lu, semua pasti mentah. Tapi cuma dengan ngelewatin versi jelek itu, lu bisa nemuin versi yang lebih bagus. Masalahnya banyak orang pengin bagus dulu baru mulai. Padahal ya kebalik, harus mulai dulu baru bisa jadi bagus. Eksekusi bukan soal hasil sempurna, tapi soal bergerak, belajar, ulangi, refine. Kadang kita juga kejebak perfeksionisme. Mikir kalau belum yakin 100% mending jangan. Padahal 100% yakin itu mitos. Yang lu butuh tuh cukup 51% yakin, itu udah cukup buat mulai. Yang penting mulai. Sambil jalan, lu bakal dapat jawaban yang lu cari. Sambil jalan, lu nemuin cara. Sambil jalan, lu bangun kepercayaan diri. Dan yang paling penting, sambil jalan, lu ngebentuk identitas baru. Orang yang ngejalanin bukan cuma mikirin. Eksekusi juga ngasah insting karena lu jadi tahu apa yang benar-benar kerja, bukan cuma teori yang kelihatannya keren. Dari situ, otot eksekusi lu jadi lebih tajam. Lu lebih cepat ambil keputusan, lebih peka ngerasain momen, lebih jago ngebaca arah. Itu hal-hal yang nggak bisa lu dapat dari mikir doang. Harus dari jalanin. Jadi setiap kali lu punya ide, tanya bukan bagus nggak ya, tapi apa langkah pertama paling kecil yang bisa gue lakuin hari ini? Lakuin. Terus besok tanya lagi. Lakuin lagi, ulang terus sampai ngerjain ide. Jadi kebiasaan, bukan beban. Sebagai penutup, dari kelima kebiasaan ini kelihatannya simple banget, tapi jarang ada yang tahan ngelakuin tiap hari. Padahal justru disitulah perbedaannya. Kalau kamu bisa mulai dari satu aja, misalnya journaling atau belajar 15 menit tiap hari, dalam 6 bulan kamu bakal ngerasain perbedaannya sendiri. Dan ingat, jadi unggul itu bukan karena lebih pinter, tapi karena lebih konsisten. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.